Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala adzabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis yang Allah muliakan, bapak-bapak, saudara sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia nikmat yang tak putus-putusnya sepanjang kehidupan kita, sepanjang itu dengan asupan-asupan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian itu ingin mengkalkulasi, ya, menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah katakan sungguh kalian tidak akan bisa menghitungnya, karena saking banyaknya. Dan Allah minta pengakuan kita, ya, dengan syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala, mengakui bahwa nikmat itu memang Allah yang berikan, dan mengakuinya, mengakui Allah sebagai Rabb kita, Tuhan kita, Allahu Rabbul Alamin. Termasuk kebersamaan dan keberadaan kita hari ini. Ini nikmat yang sangat besar, karena ini adalah suasana ukhrawi, ya, nilai-nilai ukhrawi, nilai-nilai batiniyah yang sifat nikmat ini kekal untuk di dunia dan di akhirat, dan tidak akan tertukar, ya. Amal ibadah, kebaikan yang kita lakukan itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar, dan ini akan Allah berikan kelak di akhirat dengan kesempurnaan nikmat. Itu harapan kita, mudah-mudahan. Salam salam tercurahkan keharibaan junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang Allah muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah, tugas utama kita adalah beribadah.
Ada ibadah wajib yang mutlak kita lakukan dan dilakukan dalam harian. Jadi amal harian yang pasti adalah sholat 5 waktu. Selain itu juga ada yang menjadi kewajiban kita, dan ini juga kewajiban harian kita. Dikatakan dalam hadis kan, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi tiap-tiap muslim. Dan nuntut ilmu ini adalah pekerjaan yang berlaku sepanjang masa, sepanjang waktu, ya, minal mahdi ilal lahdi, dari baru lahir sampai mati. Ilmu apa ini? Ilmu apa ini lah? Kalau ilmu-ilmu yang sifatnya duniawiyah, ya setelah ahli, setelah tahu, ya sudah, tinggal kerjakan saja lagi. Tentu bukan itu, ya. Inilah ilmu yang menuntut kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya kita juga memperbaiki akidah dan akhlak kita. Makanya dalam pelajaran formal untuk sekolah-sekolah yang diniyah, ya, ada madrasah ibtidaiyah, ada madrasah sanawiyah, ada madrasah aliyah. Mata pelajaran formalnya itu ada dalam rumpun mata kuliah agama Islam, pelajaran agama Islam, itu namanya akidah akhlak. Kalau di umum dia masuk semuanya dalam satu keilmuan, namanya PAI, ya, pendidikan agama Islam. Tapi kalau diniyah, ya, kalau sekolah-sekolah agama, afiliasinya itu ada mata pelajaran namanya akidah akhlak. Kalau kita lihat pelajaran ini, itu ada dua sebenarnya yang menjadi pembahasannya. Ada akidah, ada akhlak, yang sebenarnya masing-masing berdiri dalam satu ilmu, ya, masing-masingnya. Ada ilmu akidah, ada ilmu akhlak. Tapi dalam pembelajaran di sekolah formal, ya, itu disebut dengan akidah akhlak. Nah, tentu ada hubungannya ini, ya. Ada timbal balik antara akidah dan akhlak. Akidah itu menyangkut iman, keyakinan, ya, menyangkut keyakinan dalam hati. Kan iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diwujudkan dalam lahir, zahiriyah. Nah, maka pelajaran kita, ya, yang kita tuntut ilmu menyangkut tentang batin, tentang akidah ini. Nah, ini makanya tidak ada habis-habisnya waktu belajar untuk ini, karena menyangkut ilmu hati, dan hati kita ini digambarkan dalam satu formulasi doa itu membuktikan bahwa hati kita ini tidak tetap. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini doa yang diperbanyak juga nih oleh Nabi kita. Jadi Nabi aja berdoa ini. Nabi kita berdoa kepada Allah, Tuhan yang membolak-balikan hati, muqallibal qulub. Lalu kita minta, tetapkan
ya. Hati kita ini dalam hal apa? Tentu dalam hal iman, dalam hal agama, supaya tetap hati kita itu dalam iman, itu dalam wujud doa. Nah, selain dituntut dalam doa, tentu ilmu untuk bisa tetap dalam iman, hati kita tetap dalam akidah yang benar, itu harus selalu dibaca, harus diusahakan ya, harus dituntut. Jadi Nabi saja sebagai uswah ya, uswatun hasanah, mencontohkan lawan kita bahwa Nabi sendiri minta kepada Allah agar hati beliau ditetapkan dalam akidah yang benar. Lebih-lebih kita, para ulama, para asatidz, seluruh mukmin muslim yang beriman, yang berakidah yang benar, itu tetap mengusahakan hatinya tetap dalam iman. Nah, itu mestinya. Kalau tidak aneh ya. Dan sebenarnya ini kebablasan yang luar biasa lah. Kalau ada seorang ustaz misalnya nih murtad, oh ngeri itu, berarti hancur betul hatinya itu. Sudah menemukan hidayah, sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu dilepaskan. Nauzubillah min dzalik. Ya. Berlindung kita kepada Allah. Nah, tentu ya berlindung. Minta tetap ya minta tetap. Terus harus ada usaha mengkaji dan mempelajari ilmu akidah yang benar, menetapkan itu dalam hati kita. Nah, tadi kaitannya pun juga akhlak, makanya akidah akhlak. Akidah keyakinan yang terpatri ya di dalam hati ya, sebagai bentuk keimanan yang mantap sampai kepada keyakinan ya, dan dizahirkan dalam bentuk perilaku. Kan akhlak itu dimaknai dengan perilaku, kepribadian. Jadi zahirnya baik, jadi bagus. Kunci baiknya lahiriah itu ternyata konteksnya ke hati. Apa yang Nabi sabdakan itu, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Itu kan dalam raga manusia ini terdapat segumpal darah beku ya. Lihat bentuk hati kita itu, bentuk hati itu kayak darah beku. Darah kalau dikeluarkan ditunggu beberapa saat beku. Itu ada tubuh manusia. Manakala dia baik ya, idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila dia baik, maka baik yang berlaku pada semua anggota tubuhnya. Semua anggota tubuhnya akan baik. Sebaliknya, manakala dia rusak, fasad ya, maka menjadi buruklah, fasadlah perilaku zahir seluruhnya. Apa itu? Hati. Hati yang dimaknai ini adalah tertanamnya iman di dalamnya itu. Jadi kebaikan itu adalah iman. Bila tertanam dia baik, maka melahirkan yang baik. Makanya juga dikatakan begini, apabila ingin melihat air di dalam kendi, lihatlah yang keluar di mulut kendi. Karena sifat kendi itu kan apa? Lehernya itu mengecil. Jadi kita kada bisa langsung melihat ke dalam. Lain cerek lah, kirat.
dibuka tutupnya kelihatan, oh banyu teh, oh kopi, kan kawan nih. Nah, tapi kalau kendi tidak bisa, itu harus dikeluarkan, dilingir, bahasa Hulu Songanya dilingir. Nah, dilingir, keluar dari mulutnya itu apa yang keluar? Kopi. Maka kita yakin dalamnya kopi. Keluar teh, yakin dalamnya teh. Teh basi yang keluar, pasti dalamnya juga basi. Nah itu. Jadi melihat orang tuh hatinya kayak apa, lihat penguntungannya. Makanya kan kaidah iman tuh dikatakan oleh Nabi kan, man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda orang itu beriman, ya, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata yang baik, kata-katanya baik, ataunya milih diam. Nah itu, nah ini pentinglah, kapan hati itu baik dan mengeluarkan yang baik-baik, kenapa hatinya busuk mengeluarkan kata-kata busuk, tergantung masukannya, asupannya. Nah, usaha kita itulah memasukkannya. Apa yang kita masukkan ke dalam hati kita? Sumber masukan hati itu adalah mulut, mata, telinga, dan lingkungan. Ini akan masuk suasana-suasana itu. Nah, disinilah kita diwajibkan oleh Allah beribadah. Setiap ibadah pasti baik. Cari bang kira-kira lah, ibadah apa kira-kira yang ada baik? Ada. Semua ibadah itu baik, menuntut orang melakukan yang terbaik. Misalnya tadi kewajiban ibadah sholat, syaratnya pertama dalam hal ibadah sholat adalah suci, bersih, bahkan indah. Itu masing-masing punya kategori itu, ya. Suci itu tidak ada sesuatu yang mengotorinya, berupa najis, benda-benda yang busuk, yang setiap orang pasti tidak suka dengan yang busuk itu. Tidak suka, itu dijauhi. Kita saja tidak suka dan Allah tidak suka. Makanya disuruh kita bersuci. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wudu. Tentu sebelum wudu yang kita mesti mencuci wajah, mencuci kedua tangan hingga siku, menyapu sebagian dari kepala, mencuci kedua belah kaki hingga ke mata kaki. Dituntut sebelumnya kita beristinja ketika kita mengeluarkan sesuatu yang najis, yang kotor. Bersihkan. Sudah bersih kita, dari najisnya bersih, buang airnya tuntas, ya, udah bersih. Nah, lalu kita mengambil dan memilih pakaian yang suci, yang bersih, menempati posisi tempat-tempat yang dikategorikan suci dan bersih. Nah, itu ibadah. Ibadah dituntut bersih. Jalankan kewajiban itu, insya Allah, ya, yang kita ucapkan yang baik-baik. Ucapan misalnya zikir. Apa fungsi zikir? Allah katakan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Yang bikin hati tenang, hati damai, hati nyaman itu adalah dengan zikrullah, dengan berzikir, menyebut asma Allahul husna,
asma Allah yang baik, yang bagus. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam rangka apa? Memasukkan, ya. Jadi memasukkan. Jadi ucapan-ucapan kita dalam salat, dalam ibadah itu baik. Dituntut dengan zikir. Nah, ini mulut kita mengucapkan lafal-lafal ayat Al-Qur'an. Demikian telinga kita mendengarkan yang baik-baik nih, tazkirah nih yang baik nih. Dari awal sampai akhir kita kan yang kita bicarakan adalah kebesaran Allah, kebesaran dinullah, kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pembicaraan kita. Lalu masuk lewat telinga kita. Dan hendaklah kita yang kita lihat pun adalah segala sesuatu yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup. Jauhi pandangan mata kita kepada perkara-perkara yang justru terlarang. Kenapa Allah melarang sesuatu misalnya? Tentu sesuatu yang Allah larang itu berimplikasi, berakibat merusak. Merusak itu. Merusak hati tadi, ya, hati jadi rusak. Makanya satu titik dosa, ya, satu dosa, ya, satu kemaksiatan itu akan menimbulkan titik hitam di hati kita. Itu. Bila sering itu dilakukan, maka hatinya tertutup. Hati yang tertutup, bahasa hulu sungainya kada pinandu. Kada pinandu. Bini urang asa bini surang. Nah, ini bahaya nih. Ada pinando. Nah, jemuran orang, rasa jemuran seorang. Timuran nama mutiki aja. Nah, ini indikasi itu. Indikasi hatinya sudah tertutup. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita berusaha untuk membersihkannya, mencemerlangkannya. Di antara ucapan-ucapan keseharian kita itu selain zikrullah yang bikin hati tenang, juga mengucapkan membuat hati kita bersih. Itulah istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa dan kesalahan itu kita mintakan ampun. Nah itu, jadi harus ada upaya dan usaha itu. Nah, jadi selain ibadah tadi juga kita harus mendengar kalam-kalam bagus, kalam-kalam baik. Itu di telinga kita gunakan. Selain ucapan kita yang baik, juga pendengaran kita, mendengar perkara-perkara yang baik, yang bagus. Tentu apa saja itu. Nah, nonton pulang kita, ngaji pulang kan kita. Nah, jadi tahu akhirnya dalam sudut pandang hukumnya kayak apa. Nah, itu kan. Walaupun nanti kalau dalam pandangan hukum fikih ya ada perbedaan-perbedaan, namun larinya nanti ke hati kita. Lebih baik kita berhati-hati, nah, mengambil nang ta'apik, itu kan kita. Jadi lebih aman. Nah, itu nanti memang ada pilihan-pilihan ya dalam hukum itu nanti segala sesuatunya itu, karena dalam sudut pandang fikih misalnya kita kaji secara hukum. Nah, namun kita tetap punya hati, punya nurani yang kira-kira supaya kita selamat. Bapak kita misalnya kita mengarasi sesuatu yang meragukan masih misalnya kan, sementara keuntungannya apa? Kita lihat lagi segi keuntungannya. Keuntungannya cuma dunia. Sementara kalau kita akhirat bagaimana nanti? Nah, itu juga sudut pandang kita. Nah, setelah itu nanti di antara keberhasilan kita mengkondisikan hati tadi, lalu arah hidup kita tuh jelas. Arah kita itu jelas. Karena ilmu itu dalam rangka memperkenalkan. Setelah kita belajar, menuntut, mengetahui, ya, lalu kita sudah tahu. Bukan segera tahu juga ada motivasi pendorong untuk melakukan apa yang terbaik tadi sudah dipadahkan, ditunjukkan sudah ini jalannya. Nah, itu. Maka kita akan dimudahkan itu. Paham kita sekarang. Setelah kita misalnya paling tidak mengetahui dulu kita ini siapa. Kalau dalam bahasa luar negerinya itu kan who am I?
Nah, man anak, aku ini siapa? Kita ini siapa? Gitu kan? Nah, dengan kita mengaji, dengan kita belajar, jawabannya ada di Quran. Kita ini adalah hamba Allah, Abdullah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini hamba Allah. Ini identitas yang mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tahu itu, maka kita harus tahu apa yang kita lakukan. Misalnya nih ya, sekarang kita sebagai apa misalnya, ini dalam kedudukan keduniaan misalnya lah. Oh, saya ini pedagang. Nah, ketika dia berinisial pedagang, maka sudah menjadi kewajiban bagi pedagang itu dia mesti kerja di toko. Pasti itu. Dan itu akan menjadi amal hariannya. Jadi amal harian orang dagang itu di toko. Buka toko, tunggu toko, tutup toko, gitu kan? Untuk apa dia? Dengan itu dia mendapatkan hasil untuk hidup nyaman, mudah, fasilitas dan sebagainya. Itu mudah diadakan karena dia menjalankan prinsip dasar sebagai seorang pedagang. Bayangkan itu kepentingannya hanya untuk di dunia sementara. Untuk dunia sementara. Nah, sementara sebagai hamba Allah selain di dunia juga untuk kepentingan akhirat. Maka ini yang utama. Jadi tugas pokok seorang pedagang adalah berjualan. Bila ia kada berjualan, maka dia tidak mendapatkan apa-apa untuk keperluannya, karena dia pedagang, Pak. Itu kan? Sama dengan yang lain. Ini hanya sekali satu contoh. Mungkin kita sebagai pegawai, karena itu sumber kehidupan kita di situ. Nah, sekarang sumber kebahagiaan kemuliaan kita di sisi Allah adalah dengan ibadah. Ini kita tunaikan. Nah, tunaikan apa yang menjadi kewajiban kita, karena kita sebagai hamba Allah, apa kewajiban kita? Kau sekarang terdaftar sebagai pegawai kami di sini. Apakah statusnya PNS ataupun kontrak atau apa? Bertanya, apa tugas ulun? Kalau orang itu di bidang lapangannya adalah cleaning service, nah tugas kamu membersihkan ini, area ini, ruangan ini, tempat ini. Kapan kerjanya? Nah, kerjanya sebelum orang pada masuk kantor. Pokoknya selesai sebelum orang masuk kantor. Orang masuk kantor berapa? Jam 8. Berarti kamu setengah 7, setengah 8 sudah selesai. Setelah itu situ napak lagi dia tasarah aja, yang penting tunaikan ini. Maka si cleaning service datang. Lihat, malam subuh-subuh kita berjalan. Cleaning service jalan itu, pembuang sampah di jalan, menyapu jalan. Tugas mereka subuh-subuh turun sudah mulai jam 7 mulai siang, lampu jalan sudah padam, mereka simpun dah, ada lagi bersih kota. Sisanya ngapain? Serah lagi. Tapi tunaikan itu. Sama kita nih sebagai hamba Allah tuh apa yang digawi? Tunaikan itu dulu, sisanya terserah aja lagi. Cuma kita tak paling. Kalian space bujur. Bersihinya, sisanya apa lagi? Tapi nasa ikonik ada main-main dulu. Pas jam begawi kada begawi, itu bermasalah. Banyak manusia bermasalah sekarang. Apa yang menjadi tugas pokok sebagai seorang hamba? Yang itu keuntungan untuk dia. Cleaning service itu kerja dia dari jam sekian. Untungnya siapa? Katanya juga. Inya dapat gaji. Sama ibadah kita kayak itu juga. Nang 5 waktu tuh. Itu dulu. Hajar sisanya nang lain. Nih kita tak paling. Nang lain dulu. Nah itu ada. Ini salah ini. Pon. Tak pulilin. Tak paling handut. Ya kadang-kadang. Alias luput. Ini banyak manusia kayak itu tuh. Kada sadar dia sebagai hamba Allah, apa tugas pokoknya. Nah ini kita tuntut. Lalu dia paham. Terus kita ini kemana? Nah ini harus tahu juga.
tujuan kita ini kemana akhirnya tuh nah. Nah itu. Jadi kita ini tujuannya adalah akhirat. Tujuan akhir ke sana. Maka kalau sudah paham tujuannya, maka orientasinya ke tujuan itu. Ini banyak orang kadang ngerti tujuan. Ngurusna ada aja terus. Padahal jangan mati. Kita ini mati. Kita ini akan hijrah. Akan pindah alam. Jadi kematian itu hanya sebuah proses perpindahan alam. Sementara nang mati itu kada ada sebenarnya. Mati itu pindah ke alam kehidupan yang sebenarnya. Itu nang bujur. Dikatakan mati itu matilah, ada. Mati itu kesah aja. Kesah. Mati itu meninggalkan dunia. Berangkat ke alam lain gitu nah. Itu mati. Kalau bang mati itu nang tapajam itu aja, enggak. Itu jasad. Sementara tadi kita urusannya tadi apa? Hati, roh, rohaniyah. Itu yang hidup. Kalau jasad ini memang sudah mati, dia tidak bergerak lagi, tidak berfungsi. Karena sementara membantu dia di dunia, membantu dia beramal, membantu dia berbuat. Karena berperan selama ini dihormatilah, diulahkan kuburannya, gitu kan. Walaqad karramna bani Adam. Jadi memuliakan jasadnya yang selama ini membantu, menolong dia menghadap Allah. Maka dimuliakan dia. Dibikinlah makbarah, kuburan untuk jasad. Rohnya kemana? Wa ilaihi raji'un. Kembali ke sisi Allah. Nih, kembali ke sana. Itu yang kita pikirkan. Nah, makanya kita harus siap sanggup ke sana. Jadi amal yang kita sekarang dilakukannya adalah untuk itu, untuk akhirat. Bukan untuk sekarang, bukan. Yang sekarang ini sudah Allah tetapkan. Jadi fasilitas keperluan hidup kita selama di dunia ini sudah Allah penuhi. Ya Allah minta kita siapkan gasan akhirat. Nah itu lalu bentuknya tadi adalah dengan beramal soleh. Jadi sibukkan diri kita untuk beramal soleh. Belajar pulang kita kayak apa supaya aktivitas dan perbuatan kita itu nilainya jadi nilai amal soleh. Dijelaskanlah kepada kita di antara yang membentuk amal itu menjadi nilai amal soleh adalah an-niyat. Niat. Innamal a'malu bin niyat. Nah, dengan niat seluruh aktivitas kita itu bernilai ibadah. Tadi kita sudah mencontohkan sebagai pedagang tadilah. Itu pedagang itu bernilai ibadah. Kalau niatnya bujur. Kalau niatnya salah, nah itu ada bernilai. Itu apa diantaranya niatnya? Niatnya membantu orang lain. Ulun berjual ini misalnya air mineral. Lalu ulun buka kios. Nah, buka memenuhi keperluan masyarakat untuk mudah mendapatkan air mineral. Lalu ulun buka di sini. Jadi orang kada lagi nukar ke Banjar. Kada nukar lagi jauh. Harga berimbang lah ayatnya kan. Ya kada tapi jauh nang masih dan wajar-wajar itu kan. Lalu orang daripada jauh ke sini nukar saliukan sampai kan. Berarti kita memudahkan orang. Apa saja yang di jauh sifatnya kayak itu. Pasti keperluan. Orang menukar pasti keperluan. Nah mungkin orang menukar sesuatu yang ada perlu. Jadi kita ini menyajikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Pertama niatnya adalah membantu. Nah, yang kedua mewujudkan perintah Allah, ketetapan Allah kepada kita sebagai penanggung jawab, pemberi nafkah keluarga, supaya keluarga kada tapiasat. Bisi rumah, bisi makanan, nyaman terjamin mereka dan mereka bebas mudah nuntut ilmu,
mencari ridha Allah juga bisa, itu kan. Kalau terpenuhi hajatnya, lalu kita berniat untuk menafkahi anak istri, pahala itu. Tentu dikerjakan dengan syariat dan hukum Allah pulang. Kalau itu niatnya sesuai, kadang culas pulang. Malah niatnya membantu, tapi mencekik atau membunguli, nah itu salah tuh. Kada membantu ngarannya, itu maulah orang tapiasat. Nah itu. Nah, jadi bisa. Lalu kita dalam hal ini paham, sehingga segala aktivitas kita ini akan menjadi nilai ibadah. Seperti zikir misalnya. Ya zikir kalau di Quran itu kan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maka ya apa deh? Kita disuruh yang namanya zikir itu oleh Allah, oleh Quran lah, oleh Allah. Dalam Quran disebutkan berdiri, berduduk, berabah, selalu dalam zikrullah. Oh, inilah orang yang disebut Al-Quran dengan ulul albab. Ulul albab, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang cendekia, yang berfikirnya ke depan. Kelakuannya apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mun kada belajar kan bingung, disangka tuh nang berjalan batasbih aja. Olahraga batasbih. Ayeuna duduk bersandar batasbih. Kayaknya anak guring batasbih. Ngintu kah? Kayak kada talian orang kayak itu. Sidin tadi mengajarkan tuan guru kada kayak itu Sidin. Apa yang dimaksud? Nah, itu ada tafsirnya, ada penjelasannya. Untuk tahu, tentu kita belajar supaya itu nilainya tadi masuk. Kalau pemahamannya sepihak itu tadi aja, di sana nang berzikir itu nang pakai tasbih. Gana-gana tasbihnya kayak pinang misalnya kan. Itu kah? Enggak, bukan itu. Di antaranya sebagian menjelaskan adalah ta'atullah. Nah, udah. Kita jawab, artinya dalam kondisi apa kita membawa diri dalam taat. Orang taat itu harus punya kesadaran. Orang yang punya kesadaran itu tentu ingat. Ini kada boleh deh. Nah itu kan, ketika berjalan, berkendaraan di lampu merah, ada di muka, walau wabalah, tahu lah, walau sahabat. Nah, di atas ninja, nah, itu orang zikir kayak apa? Dia membawa taat. Apa itu? Dilarang. Yang dilihati. Kalau melihati paling hendak tahu aja dulu. Apa ini? Nah itu. Mbah tahu sudah. Jangan mat wajib 6 harakat. Nah jangan. Mat berendam. Idgham bi gunnah. Nah itu idgham bi gunnah. Boleh izhar saja. Tahu sudah. Kemana? Ke mata lagi kan. Banyak aja objek. Jangan tuh lihat, oi salawarnya. Mereknya apa? Nomor berapa? Innalillah. Nah itu berarti dia sadar, ingat ini adalah terlarang. Itu orang yang berzikir ketika di jalan. Nah itu kan berzikir tapi mata umailah. Ah itu yang zikir. Nang dikatik tasbih, tapi nang dicangangi waluh. Diwaluhinya biar. Nah itu contohnya tah. Punya lain-lain bisa aja ambil lagi itu. Nah mana kira-kira telah. Nah kira-kira itu maknanya. Jadi dalam keadaan apa kita? Kita pasti dalam kondisi 3 itu. Berarti kada lepas. Kita ini masih dalam 3. Bila kada berdiri, berduduk. Bila kada berduduk, berabah. Pasti hal keadaan kita 3 macam tuh. Nah, sekarang kita dudukan. Karena berdiri ada berarti sepanjang waktu setiap saat kita selalu dalam zikrullah, dalam taatullah. Nah itu. Jadi pikirnya kayak itu, udah sudah tahu missionnya itu apa. Kita ini apa dan kemana. Nah itu aja orientasinya lagi.
Sehingga kalaulah kita mengerjakan yang sifat-sifatnya duniawi, itu pun juga untuk kita gunakan sebesar-besarnya untuk akhirat. Kita berdagang, bisnis, dapat duit. Nah, orang yang paham misinya, tugasnya, duit tadi tidak semata-mata untuk keperluan di dunia semata. Tidak hanya dijadikannya untuk sekedar makan-makan, minum-minum, berpakaian yang mewah, keperluan. Enggak. Dia mesti berpikir. Nah, maka orang yang benar itu alhamdulillah kita nih ya, masyarakat Banjar ini termasuk kita bersyukur. Ada yang bangun masjid kan? Ada yang bangun pesantren. Karena orientasinya itu tadi. Berduit, gasan pesantren. Berduit, gasan panti asuhan. Itu kan amal sosial nih. Membina anak-anak ya, membiasakan mereka dengan ilmu. Nah, itu akhirnya itu orang yang paham. Yang kada paham, dapat duit, nyawer artis organ tunggal atau karaoke. Nah, kasih itu menggunakannya. Innalillah. Itu salah itu maksiat itu. Berarti ini kada paham berarti. Nah, itu kalaulah dia juga menggunakan hiburan itu lebih menyenangkan, membahagiakan ketika kita bisa memberikan kebaikan untuk orang lain. Itu kepuasan yang luar biasa. Kalau yang sifatnya hiburan yang seperti tadi ya, nyawir tadi, itu sebentar aja. Imbah itu stres saya pulang. Contoh sederhana misalnya lah wisata nih. Orang rame wisata kalau sekarang ini lah. Mohon maaf ya. Ulun termasuk kada tapi suka nang wisata-wisata tuh. Pari weh ini betulak-tulak ngelihnya. Becucuk hidung segala. Nah, wisata sambil bercucuk hidung, ngapain? Kita ingin membudayakan wisata itu lebih baik banyak kita di rumah dan silaturahim keluarga. Wisata juga itu, tapi itu amal saleh yang disyariatkan. Apa-apa sekarang inilah. Bahkan ada ya wisata religi jarlah. Apanya yang religi itu? Kalau dengar kajian guru bahid lah, artinya kalau orang tuh bepergian itu ada beberapa hal yang terkurangi. Di antaranya nih, sini mempulahkan contoh. Ini kita mahir kan kalau kita di rumah kan, zuhur ke musala, asar ke musala, maghrib ke musala, pengajian ke musala. Coba kita berangkat ke luar daerah, sembahyang ada karuan. Kawan coba enggak we? Cuma kada kayak nang di sini, kalau nang di sini nyaman. Nah, mulai azannya kita ngikutin, sembahyang sunatnya, iqamahnya, sembahyangnya nyaman, zikirnya, doanya, ba'diyahnya selesai, bulikan nyaman. Coba pian musafir. Ya kira-kira pasti berkurang. Ya walaupun ada syariatnya. Menjamak, mengkasar, ada panglah, tapi tetap nilainya itu kan kurang. Nyaman di rumah, nyaman di kampung,